Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, kami dari SKDA 7 akan mempresentasikan studi proyek kami yang berjudul OCD Diet. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Baik, tanpa berlama-lama lagi, presentasi akan dimulai oleh teman saya. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Iwayan Sidarta Putrayana dengan 3 digit terakhir 206. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang latar belakang. Jadi dalam era globalisasi seperti sekarang ini, penampilan dari suatu seorang adalah menjadi suatu masalah atau pertimbangan yang sangat dipertimbangkan pada zaman sekarang ini. Sebagai contoh, penampilan bisa menjadi sebuah bahan pertimbangan atau tolak ukur dalam suatu penerimaan pekerjaan karena biasanya suatu perusahaan atau sebuah tempat bekerja menilai karyawan tersebut terlebih dahulu dari penampilannya. Salah satu dari penampilan tersebut adalah tubuh yang ideal, di mana tubuh yang ideal adalah di mana berat badan dan tinggi badan tersebut proporsional dan tidak terlihat terlalu gendut ataupun terlalu kurus. Manusia pada dasarnya tidak luput dari kesalahan, contohnya seperti lupa untuk menjaga pola makan, dan pada akhirnya jika tidak menjaga pola makan bisa kebablasan untuk makan yang tidak sehat dan tidak teratur. Dan pada akhirnya berdampak kepada berat badan dan juga berdampak kepada penampilan tentunya. Solusi dari permasalahan tersebut bisa diatasi dengan melakukan pola hidup sehat dan melakukan pola diet yang teratur. Salah satu pola diet yang bisa digunakan dan terkenal pada zaman sekarang yaitu diet OCD atau Obsessive Compulsive Diet, yaitu suatu pola diet yang mengacu pada metode jendela makan atau puasa, di mana ini memiliki metode cara diet yang diberi waktu makan 4 jam, 6 jam, dan 8 jam untuk metode jendela makan, sedangkan 20 jam, 18 jam, dan 16 jam untuk waktu puasa. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Putu Gangga Puspita Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 130. Jadi, rumusan masalah pada SP kali ini yang pertama, apa definisi dari diet OCD? Yang kedua, bagaimana program diet OCD? Yang ketiga, apa pentingnya pelaksanaan program diet OCD? Yang keempat, bagaimana bahaya dan efek samping dari diet OCD? Yang kelima, bagaimana indikasi dan kontraindikasi dari diet OCD? Yang keenam, bagaimana anjuran diet OCD? Serta yang terakhir, bagaimana menu dari diet OCD? Tujuan penulisan dari SP kali ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang ada dan manfaat penulisannya. Yang pertama, untuk mengetahui pelaksanaan program diet OCD, serta yang kedua, untuk menjadi sarana penyampaian informasi dan edukasi tentang diet OCD. Mengenalkan, nama saya Jonathan Santoni dengan 3 digit NIM terakhir 059. Saya akan menjelaskan mengenai definisi dan secara singkat mengenai OCD diet. OCD diet atau singkatannya Obsessive Compulsive Diet merupakan pola makan yang mengacu pada puasa, yang artinya hanya diberi waktu atau jendela makan tertentu untuk makan. Dipelopori oleh Deddy Corbuzier, diet ini mulai diperkenalkan pada bulan September 2013 di salah satu acara TV terkemuka. Diet OCD dibilang unik dari metode diet lainnya karena pada umumnya pada diet itu harusnya mengurangi porsi makan, tapi pada diet OCD ini justru sebalikannya, di mana orang diperbolehkan makan sesuka hati namun tidak batas berlebih. Asal-usul tercetusnya OCD diet ini dimulai ketika sang mentalis berada di Hong Kong, tepatnya dari mantan supir pribadinya sewaktu itu. Dan sampai sekarang dia bertindak sebagai admin utama yang berusaha untuk mempromosikan sistem dietnya melalui website. Salah satu pernyataan Deddy yang cukup menarik dalam memperkenalkan OCD adalah dia ingin membebaskan Indonesia dari obesitas pada tahun 2014. Sekian mengenai definisi dan sejarah singkat, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Siang, nama saya Nanggung Zanika Kusufnia dengan 3 digit NIM terakhir 221. Sekarang saya akan membawakan presentasi mengenai program diet OCD. Teknik yang diterapkan pada diet OCD ini berbeda dengan program-program diet lainnya, di mana salah satu keunikan pada diet ini adalah istilah jendela makan. Jendela makan adalah kegiatan yang harus dilakukan seperti kita melakukan puasa. Pelaku diet mengatur jam-jam boleh makan, tetapi tetap bisa makan apapun yang dikehendaki. Di mana puasa yang dimaksud di sini adalah tidak makan kalori apapun ketika melakukan program ini. Pelaku program tidak dianjurkan untuk sarapan di pagi hari, tidak boleh mengkonsumsi buah, susu, dan juga lainnya sama berpuasa. Akan tetapi masih diperbolehkan meminum air putih dan tanpa gula, di mana ini merupakan syarat mutlak bagi keberhasilan program diet OCD, di mana kalau tidak, program diet pun akan dikatakan sebagai program yang gagal. Perkenalkan, nama saya Tata Thomas Kalunatmo dengan 3 digit terakhir 036. Saat ini pada slide sudah tunjukkan ada tabel pengaturan makan atau jendela makan sebagai penerapan diet OCD dalam jangka waktu tertentu. Pada jendela makan yang pertama, pasien diberikan waktu makan selama 8 jam, kemudian dilanjutkan dengan berpuasa selama 16 jam. Contohnya, pasien bisa mulai makan pukul 10 pagi
Kemudian bisa memakan apapun hingga pukul 6 sore, dan kemudian diharuskan untuk berpuasa pada 16 jam selanjutnya, dan hanya boleh meminum air mineral saja. Kemudian, pada jendela makan yang kedua, pasien diberikan waktu bebas makan selama 6 jam, dan kemudian 18 jam sisanya berpuasa. Contohnya, pasien mulai makan pukul 11 siang, dan kemudian bisa memakan apapun hingga pukul 5 sore, dan kemudian pasien diharuskan untuk berpuasa selama 18 jam selanjutnya, dan hanya boleh meminum air mineral saja. Kemudian, pada jendela makan yang ketiga, pasien diberikan waktu makan selama 4 jam, dan kemudian 20 jam sisanya harus berpuasa. Contohnya, pasien mulai makan pukul 11 pagi, kemudian bisa memakan apapun hingga pukul 3 sore, dan kemudian 20 jam selanjutnya pasien diharuskan berpuasa dan hanya diperbolehkan untuk meminum air mineral saja. Kemudian, yang terakhir, pada jendela makan yang keempat, pasien harus berpuasa 24 jam dan hanya makan sekali. Contohnya, pasien makan pukul 11 siang dan bisa makan lagi pada pukul 11 siang keesokan harinya. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Imani Mulia Astawa dengan 3 digit yang terakhir 014. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pentingnya pelaksanaan program diet OCD. Nah, jika dibandingkan dengan program diet terkenal lainnya yang memfokuskan akan menurunkan berat badan dengan mengurangi jumlah dan jatah dari porsi makanan, program diet OCD terbilang unik karena pasien diperbolehkan untuk makan sesuka hati namun tetap dalam batas wajar. Nah, tujuan dari program diet OCD ini adalah pengaturan pola diet yang memfokuskan akan puasa dan kebebasan makan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tahapan penerapan diet. Program diet ini juga menekankan agar tidak sarapan minimal 3-4 jam setelah bangun tidur, karena sarapan tidak meningkatkan metabolisme tubuh dan malah meningkatkan rasa lapar. Nah, manfaat dari program diet OCD ini adalah mendapatkan tubuh yang ideal serta usia biologis organ tubuh lebih muda dibandingkan usia kronologisnya. Nah, manfaat lainnya adalah pasien tidak perlu banyak berkomitmen karena tidak ada pantangan akan jenis makanan tertentu, sehingga diet dapat berjalan secara konsisten. Perkenalkan, nama saya Agung Cinca Padmadewi dengan 3 digit yang terakhir 244 akan menjelaskan mengenai bahaya serta efek samping dari diet OCD. Seseorang dalam menjalankan program diet tentu harus mempertimbangkan bahaya serta efek samping yang dapat ditimbulkan. Bahaya serta efek samping yang dapat ditimbulkan dari diet OCD yaitu sakit kepala. Program diet OCD dapat menyebabkan sakit kepala karena tubuh melakukan puasa, mengkonsumsi makanan serta minuman yang berkalori. Hal tersebut menyebabkan gula darah di dalam tubuh menjadi berkurang. Sakit kepala tersebut biasanya dirasakan pada awal melakukan program diet sebagai respon tubuh untuk beradaptasi akibat kekurangan gula darah. Intensitas nyeri biasanya dirasakan dari ringan hingga sedang. Perkenalkan, nama saya Gusti Ngurah Rahmat Tirta Tamba dengan 3 digit NIM terakhir 188. Saya akan menjelaskan bahaya dan efek samping diet OCD. Yang pertama, kesulitan berkonsentrasi. Program diet OCD dapat menyebabkan seseorang menjalankan diet menjadi sulit untuk berkonsentrasi, selain karena saat melakukan puasa, mengonsumsi kalori menyebabkan gula darah di tubuh menjadi berkurang. Diet OCD ini juga memberikan anjuran kepada pelaku diet untuk tidak sarapan di pagi hari. Lalu, gangguan pencernaan. Diet OCD dapat menyebabkan masalah pada pencernaan seperti konstipasi dan kembung yang dapat terjadi pada masa awal-awal penerapan diet. Hal ini dapat terjadi karena dehidrasi serta kurangnya mengonsumsi makanan yang kaya serat dalam menjalankan program diet. Baik, perkenalkan, nama saya Aston Geliagniu dengan 3 digit NIM terakhir 164. Jadi sebenarnya diet OCD ini memang dilakukan oleh orang dewasa yang sehat, namun ada beberapa kondisi yang tidak disarankan untuk melakukan diet ini. Jadi kondisi yang pertama itu ada orang dengan diabetes dan juga penyakit kronis lainnya. Karena ditakutkan akan mengalami hipoglikemia dan juga akan mengalami efek samping dari diet OCD ini. Selanjutnya, anak-anak dan juga remaja itu tidak juga disarankan untuk melakukan diet ini karena mereka sedang dalam fase pertumbuhan. Begitu pula dengan orang lanjut usia, karena orang lanjut usia harus mendapatkan asupan makanan yang cukup,
Begitu pula dengan wanita hamil dan wanita menyusui, itu tidak disarankan karena harus menghindari kondisi stres. Dan juga orang-orang dengan riwayat penyakit jantung dan juga riwayat tekanan darah tidak disarankan untuk melakukan diet ini. Termasuk juga orang-orang dengan imunodefisiensi, orang-orang dengan riwayat pernah melakukan transplantasi organ, dan juga orang-orang yang sedang mengalami imunosupresi juga harus menghindari diet ini. Dan yang terakhir itu ada individu yang memiliki gangguan makan dan juga menderita demensia, karena ditakutkan mereka ini dapat memperburuk kondisinya karena melakukan puasa dengan sengaja ataupun tidak disengaja. Sekian akan dilanjutkan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Putu Diva Pranita dengan 3 digit NIM terakhir 207. Dalam penerapan diet OCD, ada beberapa hal yang dianjurkan untuk diperhatikan. Yang pertama, untuk pemula, disarankan untuk memulai dengan jendela makan yang paling rendah, yaitu jendela makan pertama, kemudian dapat ditingkatkan secara bertahap ke jendela makan kedua, ketiga, dan keempat. Jika seandainya tubuh tidak sanggup untuk menerima jendela makan yang lebih tinggi, maka penerapan jendela makan dapat dikombinasikan dengan jendela makan yang lainnya. Kemudian dalam pelaksanaannya, diet OCD harus memperhatikan waktu makan dan juga waktu puasa sesuai dengan tingkatan jendela makan, yaitu berapa jam berpuasa dan juga beberapa jam makan. Pada saat waktu makan telah tiba, pelaku diet diperbolehkan untuk makan apapun, akan tetapi tetap dalam porsi normal dan juga tidak berlebihan. Kemudian pada saat waktu puasa tiba, pelaku diet hanya diperbolehkan untuk mengonsumsi air mineral atau minuman non-kalori, serta tidak makan sedikit pun. Selain itu, dianjurkan juga untuk tetap rutin berolahraga, karena itu dapat membantu untuk mewujudkan tubuh yang ideal. Oleh karena itu, dalam penerapannya, diet OCD harus tetap memperhatikan kesesuaian dengan kondisi dan juga kemampuan tubuh. Perkenalkan, nama saya Nikade Ayu Riwayudi dengan 3 digit NIM terakhir 223. Hari ini saya akan membahas mengenai menu diet pada OCD. Pada diet OCD, menu makanan yang disajikan dapat beragam. Selama dalam mengkonsumsi pilihan makanan tersebut, diketahui bahwa diet ini tetap berjalan pada jendela makan itu sendiri, karena diet ini sama seperti puasa. Menu yang bisa digunakan atau dianjurkan saat mengkonsumsi pada saat diet yang dilakukan itu mengandung mikronutrien dan juga makronutrien yang dapat mencukupi kebutuhan dari tubuh itu sendiri untuk mendukung dari proses dari metabolisme. Menu makanan yang sehat dapat diberikan saat melakukan diet OCD, mengikuti prinsip isi piringku, yaitu mengandung 2/3 piring makanan pokok berupa karbohidrat, seperti contohnya ubi dan juga ketela, lalu juga bisa contohnya nasi, selanjutnya 1/3 diisi dengan lauk pauk menggunakan protein, dan juga selanjutnya dapat dilanjutkan dengan menggunakan lemak, seperti contohnya pada daging ayam, minyak sayur, mentega, dan biji-bijian, setengah piring sayuran segar yang dapat didapatkan dari tumbuhan, yaitu brokoli, wortel, dan juga pada salada. Selanjutnya 1/3 lagi isinya itu berupa buah-buahan seperti melon dan juga semangka, dan yang terakhir harus diimbangi dengan pemberian asupan nutrisi berupa cairan dan juga olahraga yang cukup dan istirahat. Baik, sebelumnya perkenalkan, saya Niwayan Dia Paramadewi dengan 3 digit NIM terakhir 189. Di sini saya akan membacakan kesimpulan. Obsessive Corbusier Diet atau OCD yaitu suatu pola diet yang mengacu kepada metode jendela makan atau puasa. Tujuan dari program diet OCD adalah pengaturan pola diet yang memfokuskan akan puasa dan kebebasan makan dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan tahapan penerapan diet. Terdapat 4 jenis jendela makan dalam teknik diet OCD. Yang pertama, puasa selama 16 jam waktu untuk makan 8 jam. Yang kedua, puasa selama 18 jam waktu untuk makan 6 jam. Yang ketiga, puasa selama 20 jam waktu makan 4 jam. Dan yang terakhir, puasa selama 24 jam. Penerapan diet OCD bagi pemula dapat dimulai dari jendela makan pertama, kemudian dilanjutkan dengan peningkatan secara bertahap menjadi jendela makan kedua, ketiga, dan keempat. Pelaksanaan diet OCD harus memperhatikan waktu makan dan puasa sesuai dengan tingkatan jendela makan. Pada saat waktu makan tiba, pelaku diet diperbolehkan memakan apapun dalam porsi normal dan tidak berlebihan, serta tidak dianjurkan untuk sarapan. Dalam melakukan program diet harus mempertimbangkan bahaya serta efek samping yang dapat ditimbulkan. Bahaya serta efek samping yang dapat terjadi pada penerapan diet OCD yaitu sakit kepala, kesulitan untuk berkonsentrasi, serta gangguan pencernaan. Sekian presentasi dari kami SGDA 7 mengenai OCD diet. Semoga bermanfaat dan saya akan tutup dengan Paramasanti.
Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.